Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan perkuliahan manajemen pendidikan di pertemuan ketiga ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Walaupun kita sekarang masih berada di tempat masing-masing. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi pengorganisasian. Minggu lalu kita membahas tentang perencanaan ya, bagaimana mengatur perencanaan dan lain-lainnya. Nah, sekarang di dalam fungsi manajemen yang berikutnya adalah fungsi pengorganisasian. Apa sih fungsi pengorganisasian itu? Nah, ini fungsi pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pengorganisasian itu adalah penentuan personal di dalam sebuah organisasi untuk menjalankan tujuan yang telah ditentukan. Minggu lalu juga sudah disinggung sedikit ya tentang pengorganisasian ini, bahwa untuk menentukan seseorang menduduki posisi tertentu, itu harus berdasarkan kepada kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya di bidang itu. Jadi ada satu keharusan melihat seseorang itu sanggup apa tidak, kemudian keahliannya apa di dalam menduduki posisi itu, supaya di dalam menyelaksanakan tugasnya itu akan terjalin dengan baik, sehingga tugas yang akan dilakukan itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya bahwa di dalam pengorganisasian itu juga ada pembagian tugas. Ya, ada pembagian tugas, wewenang, kemudian juga tanggung jawab secara rinci menurut bidang dan keahlian sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Nah, wewenangnya seperti apa, tugasnya seperti apa, itu harus dijelaskan. Jadi harus ada tupoksi masing-masing untuk setiap bidang. Ya, seperti misalnya katakanlah di sekolah ya, misalnya di sekolah. Kepala sekolah kan itu dibantu oleh para wakil kepala sekolah. Jadi ada wakil bidang kurikulum, ada wakil bidang humas, kemudian juga ada bidang kesiswaan, kemudian ada yang lain-lain. Nah, tentu saja kepala sekolah ketika melaksanakan pembagian tugas dan wewenang kepada seseorang untuk bidangnya juga harus memilih dan menentukan kira-kira siapa saja sih guru yang bisa membidangi bidang itu. Karena tidak mudah menentukan seseorang untuk bisa bekerja sama, dan juga tentu saja harus menentukan seseorang itu juga yang bisa diajak kerjasama, yang satu ide, satu pikiran di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ini adalah penting sekali. Memang tidak mudah untuk menentukan seseorang menduduki posisi-posisi tertentu, karena dia harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya, kemudian juga dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya dengan kewenangan yang diberikan kepada bidangnya itu. Kemudian yang harus diperhatikan, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian ketika pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab ini hendaknya disesuaikan dengan bidang ilmu, pengalaman, pengetahuan, serta kepribadian masing-masing yang diberi tugas tersebut. Nah, minggu lalu juga sudah Ibu katakan bahwa menempatkan seseorang untuk di posisi tertentu itu harus sesuai dengan keahliannya, harus sesuai dengan pengalamannya orang tersebut, kemudian juga harus melihat bagaimana kepribadian orang tersebut. Nah, disitulah kepala sekolah memegang peran di dalam menentukan siapa yang akan
membantu pekerjaannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam organisasinya. Nah, ciri organisasi yang baik, ini ada beberapa ciri ya di dalam organisasi yang baik. Tentu saja yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Ya, setiap organisasi pasti memiliki tujuan. Tujuan yang jelas yang akan ditempuh oleh lembaga itu dengan berbagai kriteria pelaksanaan kegiatannya. Kemudian juga tiap anggota itu harus memahami dan menerima tujuan tersebut. Sehingga di awal itu juga harus dibahas, harus dijelaskan terlebih dahulu tujuannya seperti apa, kemudian kita harus anggota itu harus paham semua dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, supaya pencapaian kegiatan yang akan dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga adanya kesatuan arah yang menjadi petunjuk kesatuan tindakan dan pikiran. Ya. Tujuan yang jelas, kemudian apa yang harus dilakukan itu juga harus jelas. Jadi harus ada kesatuan arah. Jangan semua bidang itu menjadi pimpinan masing-masing dan memerintah kepada anak buah masing-masing yang akan kerepotan di dalam melaksanakan tugas. Jika terlalu banyak perintah ya bawahannya begitu. Jadi harus ada satu kesatuan arah di dalam melaksanakan tujuan tersebut. Kemudian ini kesatuan perintah, unity of command. Jadi perintah itu harus sama, jangan katakanlah kepala sekolah memerintahkan A, kemudian wakakurikulum itu lain lagi, keuangan lain lagi. Nah, ini akan merepotkan gitu. Maka harus dibicarakan bersama, harus dimusyawarahkan bersama ketika akan melaksanakan aktivitas yang akan dilakukan. Karena harus satu jalur, satu arah perintah. Nah, juga harus ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Harus berimbang antara wewenang dan tanggung jawab. Ya. Karena kewenangan dan tanggung jawab itu merupakan bagian dari tugas dari seseorang yang diberi tanggung jawab kegiatan-kegiatan tersebut. Jangan terlalu berat, jangan juga terlalu ringan. Jangan juga menumpuk pada salah satu saja. Ya, menumpuk pada seseorang saja. Nah, ini harus ada keseimbangan ya. Kemudian juga pola organisasi ini hendaknya relatif. Pola organisasi ini hendaknya relatif permanen dan struktur organisasi disusun sesederhana mungkin. Ya. Jadi ini relatif permanen, artinya untuk masa-masa tertentu boleh dilakukan restrukturisasi, tetapi itu harus melihat visinya sekolah itu, kemudian juga program-programnya, program jangka panjangnya seperti apa, dilihat itu. Jadi jangan setiap tahun dirubah ya hancur juga lah organisasi itu gitu ya. Jadi harus relatif permanen. Katakanlah itu untuk jangka panjang seperti apa, maka itu di sana. Jika ada menemui kendala-kendala di dalam perjalanan seperti minggu lalu di dalam perencanaan, itu kan boleh dilakukan revisi. Ya, boleh dilakukan revisi dengan tidak merubah tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian juga ada pembagian tugas yang jelas dengan kemampuan dan keahlian. Nah, ini penting sekali. Pembagian tugas itu harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang bersangkutan. Beban kerja yang terlalu menumpuk ini juga akan memberatkan seseorang di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Oleh sebab itu, pembagian tugas ini harus proporsional sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari para stafnya yang menjalankan pekerjaan itu. Kemudian juga adanya jaminan keamanan dalam bekerja. Nah, ini penting sekali. Ya, ada jaminan keamanan dalam bekerja. Nah, tentu saja situasi saat ini ya,
karena memang sedang pandemi untuk saat ini, jaminan keamanan dalam bekerja jika berkumpul di dalam satu tempat ini yang tidak ada jaminan untuk keamanannya. Oleh sebab itu sekarang segala sesuatu itu dilakukan di rumah masing-masing ya. Work from home. Termasuk juga guru, termasuk juga proses pembelajaran itu semua dilakukan lewat daring. Nah, ini adalah jaminan, bentuk jaminan dari keamanan dalam bekerja. Ya. Jika tetap harus belajar ke sekolah, anak-anak itu kan riskan ya untuk perjalanan ke rumah akan menemui seperti apa, kondisi seperti apa, bertemu dengan siapa, kemudian juga apalagi anak-anak SD itu sangat tidak mungkin untuk dicegah social distancing-nya itu sangat tidak mungkin karena ya namanya anak-anak lah. Tetapi kan itu akan membahayakan kesehatannya. Kemudian juga harus ada gaji, insentif yang sesuai dengan beban kerja. Nah, ini penting sekali. Ya harus ada insentif yang diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kemudian juga ada garis kekuasaan dan tanggung jawab serta hierarki tata kerja yang jelas. Ini tergambar dalam struktur organisasi. Garis organisasi, garis komando, garis perintah itu harus jelas ya. Maka struktur organisasi itu harus dibuat sedemikian rupa sederhana tetapi mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilaksanakannya. Kemudian fungsi yang lain adalah pengkoordinasian. Nah, pengkoordinasian ini adalah fungsi yang lain dari manajemen. Yang pertama ada kegunaannya adalah pengorganisasian itu adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam tindakan. Maka perlu dikoordinasikan. Semua bidang punya tanggung jawab masing-masing sehingga jangan sampai terjadi adanya persaingan yang tidak sehat. Ini penting sekali, ini pengkoordinasian tentu saja pimpinan ini harus paham dengan fungsi pengorganisasian ini. Apa sih koordinasi itu? Nah, koordinasi itu adalah aktivitas membawa orang-orang atau material, pikiran, teknik, dan tujuan ke dalam hubungan yang harmonis. Harmonis, produktif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana koordinasi ini dilakukan? Tentu saja ini adalah seorang pimpinan di dalam sebuah organisasi tentu ini harus memiliki keterampilan ini di dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang harus dilaksanakannya. Kemudian juga apa yang harus diperhatikan? Nah, tentu saja jika organisasi ini sudah terlalu besar, maka koordinasi menjadi tidak efektif karena muncul masalah birokrasi. Oleh sebab itu, ini di dalam koordinasi untuk organisasi yang besar, tentu saja di dalam pembagian tugasnya ini harus jeli. Seorang pimpinan membagi tugas di setiap sub-sub bagian, bagaimana melaksanakan kegiatan itu. Bagaimana mengkoordinasikannya, kemana tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam setiap sub bagian itu. Kemudian solusinya bagaimana kalau misalnya ini terjadi menjadi tidak efektif, tentunya adalah harus ada kolaborasi. Nah, pengkoordinasian ini mengandung makna menjaga agar tugas yang telah dibagikan tidak dikerjakan menurut kehendak sendiri, tetapi harus menurut aturan yang telah ditentukan sehingga pencapaian tujuan dapat terjamin. Jadi pengkoordinasian itu harus berdasarkan tupoksi bagian masing-masing. Jadi ada aturan yang mengatur, misalnya wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu apa yang harus dikerjakan. Humas itu apa kerjaannya, kemudian kesiswaan apa. Nah, itu semua harus ada tupoksinya masing-masing yang diatur, yang dibuat, disusun dalam bentuk SOP di dalam setiap bidang. Ya, sehingga tugas itu menjadi pekerjaan yang
tidak saling singgung menyinggung, tetapi juga tetap bahwa tujuan dapat tercapai dengan baik. Nah, ini pendapat Liang Ji dikatakan bahwa pengorganisasian ini merupakan rangkaian aktivitas menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan tanpa kekacauan, percekcokan, kekembaran kerja atau kekosongan kerja. Nah, ini yang harus dilakukan di dalam proses pengorganisasian. Pengkoordinasian ya, maaf salah. Kemudian sehingga yang dimaksud dengan koordinasi itu adalah harus menghasilkan penyatuan dari setiap bagian maupun personal dalam keseluruhan agar ada sinkronisasi yang baik. Segala sesuatu berjalan menurut rencana dan pencapaian tujuan tepat pada waktunya. Nah, inilah perlunya koordinasi. Ya, perlu koordinasi sehingga apa yang menjadi harapan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan itu bisa tercapai dengan baik. Nah, apakah penting koordinasi itu? Ya, apakah penting koordinasi itu dalam pendidikan? Nah, ini perlu menjadi bahan pemikiran, ya, bahan pemikiran. Pentingkah di dalam melaksanakan kegiatan pengkoordinasian itu? Nah, tentu saja koordinasi dalam pendidikan ini ya penting ya karena mempersatukan rangkaian aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan menghubungkan penyatupaduan dan menyelaraskan orang dalam pekerjaannya sehingga semua berlangsung secara tertib ke arah tercapainya tujuan. Jadi penting koordinasi ini ya. Kalau tidak dikoordinasikan ya acak-acakan lah mungkin organisasi itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian aktivitas pendidikan pun menjadi terganggu karena tidak ada koordinasi. Nah, oleh karena itu, maka pengorganisasian ini mutlak diperlukan dalam organisasi pendidikan. Jadi harus dilakukan, ya. Karena dalam organisasi pendidikan ada pembagian kerja yang substansi, yaitu pekerjaan mendidik, pekerjaan manajemen pada satuan pendidikan, dan juga manajemen pembelajaran. Jadi peran guru di dalam di sekolah ya itu juga tidak hanya mendidik, tetapi juga ada pekerjaan manajemen yang harus dilakukan. Kemudian juga manajemen pembelajaran yang harus dilakukan seperti apa. Jadi tugasnya seperti itu. Nah, itu harus sinkron di dalam segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana dengan peran kepala sekolah dalam fungsi koordinasi ini? Nah, tentu saja kepala sekolah ini menjadi sangat penting. Koordinasi yang baik itu memiliki syarat, ya. Pembagian kerja yang jelas, membangun semangat kerjasama yang sehat, kemudian tersedianya fasilitas kerja dan hubungan yang lancar bagi semua pihak, kemudian ini salah ketik ya, untuk memulai sesuatu tahapan kegiatan dengan benar dan mempertahankan kualitas. Itu salah ketik ya, mohon maaf, memulai sesuatu tahapan kegiatan dengan benar dan mempertahankan kualitas. Nah, ini adalah penting sekali. Kepala sekolah harus melaksanakan bagaimana pengkoordinasian itu di dalam setiap kegiatannya. Nah, caranya bagaimana untuk mewujudkan koordinasi ini? Nah, tentu saja harus dilakukan rapat, ya, kemudian ada pertemuan lengkap yang mewakili semua unit kerja, rapat rutin, rapat bulanan, mungkin rapat semesteran dan sebagainya. Ini penting sekali ya dilakukan rapat. Kemudian pertemuan berkala untuk pejabat-pejabat tertentu, misalnya ada pertemuan khusus untuk para wakil kepala sekolah. Kemudian di kegiatan lain misalnya pertemuan dengan para wali kelas. Kegiatan lain misalnya ada juga pertemuan dengan para orang tua dan seterusnya. Atau misalnya rapat secara keseluruhan dengan semua guru itu juga
perlu dilakukan ini dalam mewujudkan koordinasi. Kemudian bentuk kepanitiaan jika diperlukan ya. Kemudian bentuk badan koordinasi staf jika organisasi tersebut besar. Nah, ini perlu ya, perlu ada badan koordinasi jika organisasinya besar. Kemudian adakan wawancara pada bawahan. Sering berkomunikasi dengan bawahan, sering menanyakan, sering menyapa. Mungkin dengan tegur sapa itu juga memberikan suatu kenyamanan bagi bawahan. Kemudian juga buat instruksi berantai dan buat tata kerja dan pedoman kerja yang jelas. Ini penting sekali dilakukan oleh kepala sekolah di dalam melaksanakan koordinasi. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali di dalam mata kuliah manajemen pendidikan ini dan kita akan membahas topik-topik yang lain dan tentu nanti ada tugas kelompok yang harus dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga minggu depan kita dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu lagi secara virtual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.